Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Lodovicus Magus dan anggota kelompok saya Indri Petersia, Herman Yusuf Alang, Maria Erlina Menagoda, Floviana Ersenja, Yafuna Naniman, Arlan Jesano, Arnoldus YB Ugal, dan Sutrianto Dion. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi tentang pengaruh pemberian bahan organik pada tanah liat dan lempeng berliat terhadap kemampuan mengikat air. Yang pertama, yang menjadi pertanyaan penelitian dari artikel yang ada, yakni 1. Apa pengaruh pemberian bahan organik pada tanah liat dan lempeng berliat terhadap kemampuan mengikat air pada dua kelas tekstur tanah? 2. Mengapa kemampuan mengikat air pada tanah dipengaruhi oleh tekstur dan bahan organik? Ketiga, apa yang menyebabkan keadaan suhu di dalam rumah plastik dan di luar rumah plastik berubah? Yang berikut tujuan penelitian dari artikel. Yang pertama, untuk mempelajari bagaimana kemampuan mengikat air pada dua tekstur tanah, yaitu tanah liat dan tanah lempung, dengan aplikasi penambahan bahan organik pupuk kandang dan kompos. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana kemampuan tanah mengikat air pada dua kelas tekstur tanah, yaitu tanah bertekstur liat dan lempung berliat dengan pemberian bahan organik yang berupa pupuk kandang ayam dan pupuk kompos. Pertanyaan penelitian dan tinjauan penelitian dari artikel tersebut sudah sangat jelas dan isinya juga sangat sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Baik, saya akan lanjut membahas bagaimana jawaban sementara dari para peneliti terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Yang pertama itu, saat peneliti mengamati suhu baik di dalam rumah plastik maupun di luar rumah plastik, selalu mengalami perubahan. Keadaan suhu yang selalu berubah-ubah ini akan menyebabkan penguapan yang beragam pula setiap harinya. Apabila suhu di dalam rumah plastik rendah, maka penguapan yang terjadi pun akan rendah. Tetapi apabila suhu cukup tinggi, maka penguapan yang terjadi juga akan tinggi. Nah, untuk yang kedua, jawaban sementara yang kedua yaitu pemberian bahan organik yang berasal dari pupuk kandang ayam dan kompos dapat menekan laju evaporasi yang terjadi dalam tanah. Tanah dengan tekstur liat memiliki tingkat evaporasi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tanah lempung berliat. Yang berikut itu bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh para peneliti pada penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode deskriptif. Metode tersebut sudah menjawab tujuan penelitian dan juga dapat menguatkan hipotesis, karena dalam artikel ini sudah menjawab tujuan dari penelitian tersebut dan sudah dapat menguatkan hipotesis yang ada. Yang berikutnya, desain eksperimen apa yang peneliti gunakan dalam penelitian tersebut. Desain eksperimen yang penelitian gunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian menggunakan metode deskriptif dan hasilnya menunjukkan bahwa ketersediaan kapasitas air tanah tertinggi pada 17,325% dan merupakan kombinasi perlakuan 50 gram kompos dengan 5 kg tanah liat. Cara peneliti melakukan sampling. 1. Menyiapkan bahan yang terdiri dari tanah dengan tekstur yang berbeda, liat dan tempung berliat. Bahan organik yang berupa pupuk kandang ayam dan kompos serta bahan-bahan kimia yang digunakan
untuk analisa sifat fisik dan kimia tanah di laboratorium. 2. Tanah dengan tekstur berbeda tersebut kemudian diambil sampai kedalaman 0 sampai 20 cm. Kemudian dikeringi, anginkan, dan dihaluskan. 3. Setelah tanah tersebut dihaluskan, kemudian diayak dan ditimbang, masing-masing seberat 5 kg. Kemudian masukkan ke dalam ember yang sudah diberikan label. Karakteristik penelitian mereka, peneliti menggunakan desain tersebut karena menurut mereka dengan bisa dipertanggungjawabkan pada penelitian untuk dapat menguji pengaruh pemberian bahan organik pada tanah liat dan lempung berliat terhadap kemampuan mengikat air pada dua gelas struktur tanah. Data hasil penelitian menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan tersebut, yakni hasil analisis sifat fisika tanah sebelumnya diberikan perlakuan bahan organik yang ditunjukkan pada tabel 1 dan 2. Tabel 1 menunjukkan kandungan bahan organik, titik layu permanen, dan kadar air yang tersedia pada beberapa tekstur. Sedangkan tabel 2 ditunjukkan kandungan bahan organik pupuk kandang ayam lebih tinggi daripada pupuk kompos. Tabel 1 hasil analisis kelas tekstur, kandungan bahan organik, kadar air tanah, dan berat volume tanah sebelum pemberian bahan organik. Kelas tekstur yang pertama liat, persen fraksi, liat 45, debu 23, pasir 32. Bahan organik 3,19%, berat volume 1,25 gram cm pangkat min 1, kadar air tanah, jenuh air 68,13 pf0, kapasitas lapang 31,85 pf 2,54, titik layu permanen 16,24 pf 4,2, kadar air yang tersedia 15,60. Kelas tekstur yang kedua lempung liat, persen fraksi, liat 32, debu 31, pasir 39, bahan organik 3,82%, berat volume 1,25 gram cm pangkat min 1, kadar air tanah, jenuh air 57,60 pf0, kapasitas lapang 30,76 pf 2,54, titik layu permanen 15,85 pf 4,2, kadar air yang tersedia 14,91. Tabel 2 hasil analisis kandungan C organik dan bahan organik pada pupuk kandang ayam dan kompos. Jenis pupuk organik, yang pertama pupuk kandang ayam, kandungan C organiknya 7,27, kandungan bahan organiknya 13,34. Organik yang kedua yaitu pupuk kompos, kandungan C organiknya 6,96 dan kandungan bahan organiknya 12,19. Hasil penimbangan menunjukkan bahwa pemberian bahan organik mampu menekan laju evaporasi yang terjadi di dalam tanah. Pemberian bahan organik pada perlakuan pemberian pupuk kompos dengan dosis 50 gram dapat menekan laju evaporasi yang terjadi. Simpulan yang diambil dari artikel tersebut serujuk dengan tujuan penelitiannya. Karena pemberian bahan organik yang berasal dari pupuk kandang ayam dan kompos dapat menekan laju evaporasi yang terjadi dalam tanah. Tanah dengan tekstur liat memiliki tingkat evaporasi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tanah lempung berliat. Pemberian bahan organik yang berasal dari pupuk kandang ayam dan kompos pada tanah dengan tekstur liat dapat meningkatkan kadar air tanah dan kapasitas air terjadi serta dapat menurunkan berat volume tanah. Bahan organik pupuk kompos lebih dapat mempertahankan kapasitas air tersedia dibandingkan pupuk kandang.